teman-teman, nama saya Novita, umur saya 34 tahun. Saat ini saya tinggal di Filipina, Manila. Saya tinggal di Filipina dari tahun 2016, berarti sekitar sudah hampir 7 tahun tinggal di Filipina. Alasan saya kerja di Filipina sebenarnya lebih ingin mencoba aja sih, bekerja di luar Indonesia, dan kebetulan dapat kesempatan kerja di sini dan sampai sekarang juga masih bekerja di Filipina, Manila. Hai, nama aku Ella, aku umur 24 plus. Aku di sini udah 6 tahun. Alasan aku kerja di sini karena kesempatannya jauh lebih terbuka buat orang Indonesia yang mau kerja di sini. Banyak multinational company dan jauh lebih dihargain. Alasan kenapa aku kerja sampai saat ini. Menurut aku keunggulan untuk kerja di sini lebih baik dari yang sebelumnya aku pernah kerja di Indonesia. Bukan yang membandingkan, tapi memang di sini ketika untuk kesehatan, contohnya kita medical check up, terus untuk jatah sakit, kalau misalnya karyawan lebih dipedulikan lah untuk tunjangan hidupnya gitu. Kalau menurut aku sih yang sejauh ini yang aku rasakan kerja di sini karena itu. Dan semuanya lebih fair ya, kayak lu kerja keras tapi dihargain sama perusahaan, tapi kalau misalnya lu kayak nggak masuk apa segala macam, semuanya dipotong, jadi kayak kerja kerasnya lebih terbayarkan aja. Iya, benar banget. Ya. Dan sampai saat ini kita juga merasa nyaman karena itu perusahaannya peduli sama kita. Sehat, perusahaannya lebih sehat, no drama-drama. Iya. Lebih profesional lah ya. Iya. Terus di kesehatan itu kita dikasih juga jatah, misalnya untuk kacamata itu kita kasih gratis ya kan. Terus ada juga kalau melahirkan, kalau menikah, semuanya banyak tunjangan-tunjangannya gitu ya. Iya, kita dikasih sama perusahaan kita itu. Terus yang lebih serunya lagi, kita sekarang ada diskon-diskon juga sih, dari misalnya kalau kita mau ke tempat kopi ada potongan berapa persen, ke salon ada potongannya, meskipun kecil tapi senang aja gitu dihargain untuk hal yang kayak gitu-gitu, hal kecil. Untuk orang Indonesia yang sebenarnya kalau dibandingin dari awal banget ya 6 tahun yang lalu masih sedikit ya orang Indonesia. Tapi kayak makin kesini makin orang Indonesia tuh makin banyak. Banyak. Kita tahu pada saat misalnya ada acara di KBRI di embassy, tiba-tiba orang Indonesia sebanyak ini. Untuk pas mau ini pemilu. Tahu-tahu banyak banget orang Indonesia untuk mau ngecoblos datang ke KBRI, dan mereka semua kayak kok kayak banyak banget gitu. Yang akhirnya persaingannya juga jadi lebih ketat ya untuk cari kerja di sini. Iya, benar. Nggak segampang dulu lah gitu. Benar. Sebenarnya sih kayak finally ngerasa bangga nggak sih? Maksudnya dulu ya kalau misalnya kita orang Indonesia kerja di luar negeri paling apa sih? Ya lu jadi apa, TKI, jadi ya maksudnya dipandangkan rendah, tapi sampai di sini, ternyata kita malah di atas lokal gitu. Maksudnya sebagai tenaga ekspat, jadi tunjangannya juga jauh lebih di atas lokal. Yang mana itu dinilainya dari segi bahasa ya. Maksudnya ketika kita berbahasa Indonesia, kita malah jadi digaji lebih. Ya nggak sih? Benar. Ngerasa ada bangganya juga, ngerasa ya beruntung aja bisa dari kerja. bahasa itu katanya sebenarnya orang berpikir ternyata kita dihargain ketika mulai dengan bahasa dulu lah. Tapi memang ada skill-skill lain yang bisa kita punya, yang bisa kita tawarkan ke perusahaan kita gitu. Selain dari bahasa itu. Tapi sebenarnya langkah pertamanya ya bangga aja dengan bahasa kita itu kalau untuk pergi ke negara lain. Bener. Gitu. Iya. Coba apa lu produk yang kalau misalnya ya, kalau aku yang tahu kayak contohnya kita tolak angin. Kan banyak tuh kita cari kalau misalnya lagi masuk angin apa sih obatnya, pasti yang kita cari dari Indonesia tolak angin, dan tolak angin pun udah ada di sini dijual di masuk supermarket. Iya, supermarket. Itu sih yang paling aku ngerasa kayak ya produk Indonesia tuh unggul dibanding kayak misalnya kalau misalnya Salon Pas atau itu pun aku nggak tahu sih Salon Pas dari Indo apa enggak. Salon Pas itu termasuk kayaknya sih Indo. juga. Cuma maksudnya kalau dulu tuh ABC, sambal ABC belum masuk ya. Tapi sekarang udah masuk sambal ABC. Kan di sini kalau makan di McD, sausnya kan ini ya, kecap saus tomat. Sampai akhirnya kalau gue ya teman-teman kantor udah mulai dikenalin sausnya, ih ini enak banget, lo beli di mana gitu. Dan akhirnya bangga lah
sebagai orang Indonesia memperkenalkan sambal. Kalau mereka bilang ABC gitu ya. Satu lagi, orang lokal di sini juga suka sama Indomie kita. Indomie itu sama orang lokal tuh mereka suka, entah dari mie-nya atau bumbunya, dan mereka kayak tertarik aja sama produk-produk Indonesia. Indomie goreng ya terutama. Indomie goreng. Bisa banget sih ya. Kalau dari ruang lingkup kecil gue sih ya, mereka kan kebanggaannya tuh pancit kanton. Mereka kayak, gue suka banget ini, lu harus rasain pancit kanton. Oke, lu punya produk kebanggaan lu, mie. Lu harus coba juga mie goreng. Sementara kan Indomie juga udah masuk di sini kan. Terus gue suruh dia rasain mie goreng. Lu tau gak sih, gara-gara lu sekarang tiap kali gue ke supermarket, gue udah gak cari pancit kanton, gue cari Indomie gitu. Jadi gue rasa kesempatannya tuh besar banget. Karena tipikal orang lokal sini, mereka suka makanan fast food, ya nggak sih? Iya, gurih-gurih gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya, kalau di sini tuh ada namanya Andox, jual ayam yang digoreng, yang dibakar. Kalau misalnya ada eksportir yang mau untuk jualan ayam goreng kayak gitu pun, aku rasa sih juga bakal laku banget ya. Benar. Iya. Pastinya mau banget ya, seneng Kalau banget ada malah. kesempatan. Karena kita bangga aja di Indonesia ini bisa menunjukkan makan-makan Indo ke orang-orang lokal pun. Bahkan di sini untuk turis-turis pun senang juga dengan makanan Indo. Pastinya kita senang dan mau. As long as nggak terlalu pedas ya. Iya. Karena orang sini nggak gitu suka pedas. Menyesuaikan lah ya untuk menyesuaikan. rasanya dengan di sini gitu. Bisa banget. Seharusnya bisa ya. Karena mungkin menurut aku pribadi, kalau misal bersaing mungkin lebih diperbanyak penyebar luasan produk-produknya. Contoh kalau misalnya aku cuma bisa nemuin tolak angin itu hanya di toko obat. Tapi kalau misalnya bahkan di supermarket, diperbanyak aja di ruangnya itu, di raknya itu, supaya orang lihat, oh ini tolak angin, contohnya kayak gitu. Mungkin ya lebih gampang perizinan antara Indonesia dan Filipinanya ini ya. Tapi tolak angin udah masuk 7-Eleven loh. Udah ada ya? Udah ada masuk. Ya. Sebenarnya kalau untuk produk-produk di Indonesia untuk akhirnya jadi kesini ya, awalnya, jadi kakak aku itu awalnya kerja di sini, terus dia bawa oleh-oleh dan lain-lain, terus mulai dikenal, dia mulai jual kecil-kecilan tuh, kan karena gue nitip ini dong, nitip ini, sampai akhirnya dia karena emang otaknya bisnis juga ya, oke mau siapa yang mau nitip dan lain-lain, sampai dia buka toko online dulu awalnya, buka toko online, terus lumayan banyak yang beli, sampai akhirnya dia resign, udah mulai fokus ke situ, terus ada toko offline-nya, dan udah mulai dikenal lah ya sekarang, karena dan banyak juga yang pesan nggak hanya satu doang, tapi berterusan ada. Bener. Dan setuju nggak sih kayak orang Indonesia tuh tinggal di negara mana aja tuh solidnya banget gitu. Jadi perkumpulan orang Indonesia di sini tuh cepet banget kalau punya usaha apa. Menyebarnya informasi, ada rumah makan Padang baru loh, ada ini loh, lo kalau mau beli apa di sini aja loh gitu. Saling supportnya ada ya. Yang mana berawal dari situ orang Filipina sini jadi tahu, orang Vietnam kan di sini banyak warga negara juga ya. Akhirnya produk kita mulai dikenal sama negara lain, bahkan orang lokal pun sendiri. Iya, gitu. Jadi suka. Jadi kesempatan untuk ekspor kayak gitu tuh ada banget ya. Ada. Karena selain rasa yang di Indonesia juga enak juga kan, jadi orang juga mau beli lagi gitu loh, nggak ngebosenin gitu, makanya mereka mau beli lagi gitu. Bagi UMKM yang mau mencari peluang di Manila, aku yakin dan percaya pasti kan ada peluang untuk bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Dan pastinya seperti kita juga pekerja di sini, ketika mau bekerja di sini pasti mencari peluang juga sampai bisa akhirnya bekerja. Dan itu dibantu banget loh sama KBRI Indonesia sebenarnya ya. Itu benar-benar disupport banget setiap kali ada event apa-apa untuk UMKM di sini tuh dirangkul banget sama KBRI sini. Jadi semoga kalian bisa dapat peluangnya, sukses terus buat yang mau coba ekspor ke sini. Dan tetap semangat juga buat ekspor Indonesia. Sukses ekspor Indonesia.